Halo semuanya, welcome to my channel dengan aku Cynthia di Tia Talks dan kali ini kita bakal bahas salah satu peserta Request of Champions Season 2 yaitu Riza ya yang dari Universitas Brawijaya. Sengaja ya ini outfitnya aku pakai kemeja supaya kelihatan agak pintar dikit gitu biar nggak kebanting ya. Oke, jadi untuk video kali ini bakal menjelaskan kayak inspiratif lah gitu, kayak motivasi juga dan hal-hal yang menarik nih dari Risa ini ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian belum tahu dan lain sebagainya, boleh ditonton sampai akhir ya. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi pertama-tama aku bakal bahas dulu dari fakta kayak jurusan dan lain sebagainya. Nah, untuk Risa ini eh, berkuliah di Universitas Brawijaya jurusan fisika dengan IPK akhir ya. Ini jadi Riza ini kebetulan udah lulus dan baru wisuda juga di 3,96 dari 4. Jadi itu udah summa ya, summa cum laude kalau nggak salah disebutnya. Nah, terus untuk penghargaan yang pernah diraih gitu ada silver medal itu ada di Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya di bidang fisika ya pada tahun 2024. Terus juga ada bronze medal ya. Jadi di kompetisi Sains Madrasah bidang fisika tingkat nasional 2020. Nah, jadi untuk ya dari pertama kali lihat pun gitu jadi kayak jurusannya fisika ya terus di universitasnya Brawijaya dengan IPK akhir 3,96 kemudian dengan penghargaannya dan itu eh, benar-benar kayak oke. Apa ya, kalau misalnya kalian yang belum tahu gitu ya, ini sekedar cerita dikit ya. Jadi aku juga sebenarnya pernah ikut Olimpiade Sains Nasional OSN. Tapi aku masih di tingkat kabupaten atau kota dan cuma sebagai peserta gitu. Jadi nggak jadi yang ke satu gitu. Biasanya kan kalau yang kayak diutus buat nanti ke babak selanjutnya itu kan yang ke satu kan. Aku pernah nyoba itu sekitar 3 kali ya. Jadi waktu SMP 2 kali, SMA sekali gitu. Nah, terus kayak untuk Olimpiade Sains Nasional ini, by the way aku beda sih bidangnya ya. Jadi aku tuh kalau waktu SMP itu IPS ya, jadi bidangnya IPS. Terus waktu SMA itu ekonomi. Nah, untuk OSN ini tuh benar-benar susah banget. Jadi kayak nanti kalian tuh bakal ketemu sama banyak banget orang gitu. Jadi kayak sekali ya seleksi aja tuh kayak di tingkat kabupaten atau kota doang gitu. Itu udah kayak ratusan orang gitu bergabung di sana. Dan apa yang aku ingat dari perjalanannya ya, ya yang pasti banyak sih waktu yang dikorbanin buat belajarnya gitu. Karena pertama dari di sekolah pun kan kayak misalnya kayak ya udah pasti kayak pulangnya sore atau malam gitu dari sekolah jadi kayak ataupun kayak jam pelajaran di kelas pun kayak harus terpaksa kayak kita tinggalin dulu gitu. Jadi kayak kapan hari itu aku kayak sempet di perpus gitu kayak misalnya seharian dari pagi sampai sore gitu itu meninggalkan jam pelajaran izin untuk persiapan OSN gitu. Jadi kayak benar-benar sesusah itu ya gitu loh dari persiapannya doang. Dan kalau misalnya kayak kalian tanya apa yang diingat dari OSN ya sebenarnya aku cuma ingat kayak pas SMP itu aku dapatnya risoles makanannya terus pas SMA itu dapatnya Hokben udah itu aja ya. Kalau untuk soalnya atau materinya udah nggak usah ditanya udah nggak ingat ya. Fakta menariknya adalah Reza ini tuh nggak les gitu. Jadi kayak benar-benar belajarnya otodidak gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran pun kalian bisa cek juga bisa di chat GPT or di internet gitu kayak Risa ini tuh otodidak. Jadi kayak dari kecil tuh kayak belajar sendiri aja gitu. Modalnya hanya belajar dari YouTube ini bahkan sampai masuk ke salah satu koran gitu ya. Dan perjalanannya itu lumayan panjang ya. Jadi kayak kalaupun misalnya kayak dijelasin secara panjang lebar gitu ya, ya ini video mungkin bisa sampai berapa hari gitu loh. Cuman karena ini YouTube aku cuman baru bisa kayak upload tuh maksimal 15 menit. Jadi kita secara singkat aja. Oke. Jadi Risa itu belajar dari YouTube
berarti belajar sendiri ya, otomatis gitu. Nah, kan kalian tahu ya, kalau misalnya kayak dari YouTube gitu, kita belajar ya, kalau misalnya kita nggak ngerti, ya mau nanya ke siapa gitu. Ya, mending gitu kalau misalnya kayak bisa nanya gitu, kayak di kolom komentar dan lain sebagainya. Tapi kan kalau misalnya kayak kita belajar sendiri itu kan beda ya, gitu. Sama diajarin sama orang. Ya jelas lebih enak diajarin sama orang gitu loh. Dibanding kayak diajarin dari YouTube gitu. Ya, di YouTube pun ya emang ada orangnya gitu yang ngajarin. Cuman kan beda gitu, daripada kayak kita face to face, kita kayak ketemu orangnya langsung, terus kayak misalnya ada yang nggak ngerti nih langsung kita tanyain gitu loh. Jadi ya ini benar-benar perjuangannya oke banget sih. Dan kalau misalnya kayak kalian nggak tahu juga, kalian boleh cek juga Instagramnya Riza ya. Nanti aku masukin linknya di kolom description. Kalian boleh cek, follow juga. Jadi Riza ini bukan cuman kayak bisa matematika, bisa fisika dan lain sebagainya, tapi bisa desain juga gitu. Jadi kayak kayaknya semuanya diborong ya Risa ya, semuanya diborong gitu ya, semuanya diborong gitu. Jadi kalian kalau misalnya penasaran, silahkan langsung follow Instagramnya gitu. Kalian juga boleh dong kayak eh, meninggalkan komentar-komentar yang keren dong buat dia, kayak ucapin selamat buat wisudanya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke fakta selanjutnya. Nah, jadi ini adalah salah satu postingannya Riza ya. Jadi di Instagramnya dengan caption seperti ini bisa kalian baca ya. Ini captionnya mengandung bawang ya. Jadi sedih sih gitu. Pas baca captionnya terharu juga iya, bangga juga iya. Terus kayak oke, kalian boleh nilai sendiri ya. Kayak gimana sih gitu kayak perjuangannya, terus apa aja sih yang udah dilakuin sama Risa ini. Nah, kalian bisa baca ini terima kasih KIP kuliah. Jadi kayak em, Risa ini berkuliah dengan beasiswa ya. Jadi teman-teman harus kayak aware gitu. Kalau misalnya kayak banyak kan orang gitu kayak beralasan kayak aduh 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 nggak bisa ah kuliah gitu kayak males dan lain sebagainya. Padahal kayak dia ya kalau dibilang kayak kuliah itu pasti bisa gitu maksudnya kayak dia punya banyak kesempatan gitu. Sedangkan kayak ada banyak orang gitu yang kayak pengen kuliah nih tapi aduh susah nih gitu karena ada berbagai kendala dan lain sebagainya gitu. Tapi apa sih yang bisa kita ambil dari Risa ini? Nah, Risa ini dia memperjuangkan beasiswa ya, jadi kayak apa ya? Terus dia juga mengubah beasiswa itu menjadi sebuah prestasi gitu. Jadi dan gelarnya pun dipersembahkan untuk orang tuanya gitu. Jadi benar-benar bangga banget sama Risa, keren banget. Kalau misalnya kayak kalian selalu mikir, aduh kalau misalnya kayak kita mau berprestasi dan lain sebagainya, kita harus les nih di tempat yang mahal. eh itu salah sih sebenarnya menurut aku ya. Karena yang penting itu kita konsisten, kita punya niat, kita punya usaha dan lain sebagainya. Itu pasti akan membuahkan hasil begitu.